Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Lima Qaum, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, adik-adikku yang tentunya kita muliakan, para alim ulama, cerdik pandai, para buya-buya, tuan guru yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memulai ceramah ini tentunya kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini, malam keempat Bapak Ibu ya, kita masih diberikannya nikmat untuk melaksanakan ibadah. Dan di siang hari tadi kita telah melaksanakan puasa, dan malam ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir, dan mungkin sebagian nanti ada melanjutkan dengan tadarus. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita mohonkan pada Allah, semoga kiranya disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk berbicara tentang berbagai amalan soleh Ramadan. Saya pikir ini tema yang bagus sekali, mumpung di awal-awal. Namun sekilas saya minta waktu sedikit. Lebih baik kita kenalan dulu lah ya. Agak asing nampaknya enggak? Saya berapa hari yang lalu sebelum Ramadan diminta sama Dr. Alimin. Ustadz katanya, kalau antum ada bisa luang waktu, lihatlah ini ada berapa jadwal kosong, dia bilang. Sebagian teman-teman itu menganggap Masjid Raya Lima Qaum itu tanda kutip angker ya. Di sana banyak buya-buya, banyak kiai-kiai besar katanya. Ada Buya Khul Anwar katanya, ada Buya Aula Rijal, ada Buya Seginop, ada Buya Irwandi, dan lain-lain banyak lah. Tapi ala kulli hal, bagi saya, prinsip saya dari dulu Bapak Ibu, kata kiai saya, fi ayyi adin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun engkau berpijak, engkau berkewajiban menegakkan Islam di atasnya. Dan kata Nabi, balighu anni walau ayah. Ya padialah. Ya. Mungkin ambo bagian daripada sarok-sarok kuacinya lah ya. Orang imbawa Ustadz, awak aminan saja. Mudah-mudahan jadi Ustadz. Nah, alhamdulillah terpenuhi itu. Malam hari ini saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu. Baik, kita perkenalan dulu lah ya. Nama saya tadi disebut juga oleh Pak Imam, Mu'minul Muhaiminul Aziz. Salah satunya itu nama Allah, tapi tentu nggak boleh kita ambil begitu saja. Harus kita selipkan di situ Abdul kah, Ahmad kah. Kebetulan saya Ahmad Muhaimin. Saya tinggal di Piliang, Dobok. Simpang 4 itu ada SD Tingke, ada ruko di situ. Ambo dak di atasnya, ambo di bawahnya. Di atas orang menggaleh. Aktivitas saya sehari-hari, saya mengajar di Stay Al-Hikmah Pariangan Batu Sangkar.
Di Tanah Datar kok satu-satunya kampus swasta tertua, itu ya Stayal Hikmah Pariangan Batu Sangkar. Kok iya ada apa ibu yang punya anak don sana kanakan siap tamat SMA masuk anak senang. Ke promosi ya. Saya bukan asli Minang Bapak Ibu. Saya ambo menjajakan kaki di Tanah Datar kok tahun 2008 balik awal. Dia itu ya, orang rumah ambo tangke jadi dosen YIN Sangka kok di Fakultas PEBI Ekonomi dan Bisnis Islam di Cubada. Ambo selaku suami yang baik ikut istri ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah masuk tahun keempat ini saya di sini. Nah, jadi mana tahu nanti awak basobok di jalan saling sapo nak. Baik, itu saja sekilas Bapak Ibu ya. Saya diminta oleh Ustadz Alimin untuk menyampaikan materi tentang berbagai amal soleh di bulan Ramadan. Sebelum itu, coba kita maknai ya. Bulan puasa ini sebagai syariat bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa itu rujukannya pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iko aca awak danga. Tapi malam kini coba awak maknai anan sebetulnya Allah inginkan dari ayatku. Ketika Allah katakan ya ayyuhallazina amanu, ini panggilan khusus. Allah tidak pakai kata ya ayyuhan nas. Allah tidak pakai kata ya ayyuhallazina kafaru. Allah tidak pakai kata ya ayyuhallazina aslamu, tapi ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang saya berkeyakinan yang hadir di sini termasuk yang diseru itu. Orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, iman itu apa sih? Ada nggak kriterianya? Ada. Kamalul iman, sempurnaan iman itu minimal 3 terpenuhi. Ini biasa diajarkan di sekolah-sekolah. Yang pertama apa? Adik-adik ada yang tahu? Tasdiqu bil qalbi. Diyakini oleh hati. Kalau hati tidak yakin, enggak. Yang kedua apa? Al-iqraru bil lisan. Diucapkan dengan lidah. Dan yang ketiga, al-af'alu bil jawarih atau al-amalu bil arkan. Dilaksanakan dengan seluruh anggota tubuh. Kalau ketiga-tiga menjadi satu, maka itu disebut dengan kamalul iman. Baru sempurna imannya. Nah, ini nanti ada kaitannya. Bagaimana orang yang puasa tapi tidak sholat? Nah, nanti kita jawab. Artinya apa? Dengan panggilan ini, ketika di siang hari kita melihat ada orang yang mungkin dia mukallaf, sudah dewasa, dia tidak gila, dia sudah balik, tapi nggak puasa. Kembalikan lagi kepada panggilan ini. Ya ayyuhallazina amanu. Termasuk nggak dia pada itu? Jadi nggak perlu suuzon. Makanya kata Allah, puasa itu ibadah yang khusus, ibadah yang memang betul-betul istimewa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa syiyam. Setiap amal bani adam itu bagi mereka kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzibih, dan aku langsung yang akan memberikan ganjaran pahala pada orang yang berpuasa. Baik ndak Bapak Ibu? Nyo puasa menyuruh nyo makan minum. Beko kaluannya bawaan kita panek. Tentu dia awaknya puasa. Ah, itulah artinya antara hamba dan Tuhan langsung. Percuma kita berdusta pada manusia, saya puasa sesungguhnya tidak puasa. Begitulah dia. Tinggi dan amat mulianya amalan puasa ini. Oke, itu dari segi seruan. Ya ayyuhallazina amanu. Penuhi kriterianya 3 tadi, kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan kita selalu diseru setiap tahunnya. Kalau Sayyidina Umar
Doanya begini, ya Allah, jadikanlah puasa ini adalah puasa terakhirku. Lihat doa Pak Ibu yang berdoa itu. Ada enggak? Ambose enggak, Ras? Tujuannya agar kalau itu dijadikan puasa terakhir, dia akan berbuat sebaik mungkin, memberikan ibadah yang sangat berkualitas, sehingga ketika Allah menyeru, maka dia betul-betul siap untuk menerima panggilan itu. Toh kalau Allah kasih panjang umur, itu bonus. Alhamdulillahirabbil alamin. Disangka sama Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau berdoa demikian, Umar? Itu jawabnya tadi, agar aku bisa memberikan yang terbaik pada Allah. Kalaupun aku diberi bonus, pada tahun berikutnya aku diberikan lagi umur panjang, maka aku akan berdoa dengan doa yang sama. Ya Allah, matikan aku di bulan Ramadan ini. Siapa yang bisa tebak kapan mati? Nggak minta pun Allah kasih. Berlari pun dia tetap datang. Alangkah baiknya memang kita bisa wafat di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi bulan ini mulia. Makanya Ramadan itu disebut orang syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kita kan hari-hari sering dengar tuh, semoga berkah ya, semoga berkah ya. Apa itu berkah Bapak Ibu? Ulama mendefinisikan al-barakatuh hiya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini banyak kebaikan-kebaikan yang bertambah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, mengenai seruan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, kutiba furido berarti diwajibkan, dituliskan atas kamu. Apa ibadahnya? Puasa. Yang kita tahu puasa itu seperti apa? Menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu secara zahir. Makanya Imam Ghazali sendiri memberikan tingkatan-tingkatan puasa itu, dari yang awam sampai al-khawasul khawas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini syar'u man qablana sebetulnya. Ada syariat umat-umat terdahulu. Maryam contohnya. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Dia puasanya nggak kayak kita aja, nggak ngomong juga dia sehari-hari. Hari itu nggak ngomong dia. Kalau kita kan masih bisa ngomong nih, tapi bisa mengecek orang kan. Nyoy nggak mengecek sama sekali. Itu salah satu syariat umat-umat terdahulu. Ada mereka berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih, la'alla dalam bahasa Arab itu semoga, agar ya. Artinya apa? Kalau agar kamu bertakwa, takwa sebagai endingnya nanti itu bisa dapat, bisa enggak. Yang sungguh-sungguh dapat. Yang hanya sekedar saja, ya mungkin enggak dapat. Jadi la'alla itu bukan hal yang mutlak. Oh pasti jadi orang takwa di bulan Syawal nanti. Enggak. Semua butuh mujahadah dan usaha. Nggak bisa tidak Bapak Ibu. Kata seorang ulama ya, barang siapa yang bisa menahan lapar dan haus, maka dia akan bisa menahan segalanya. Wah jadi ngeri nih. Kalau kita puasa itu kita maknai, betul-betul kita maknai puasa itu. Lapar haus kita tuh bukan sekedar hanya menahan saja, mengganti jadwal makan saja, siang nggak makan malam mau makan, indah itu dah. Awak maknai betul. Ba'a rasa orang nggak makan tuh. Tidak. Ba'a orang nggak minum tuh awi. Ma'asyiral muslimin, so'imin wa so'imat, rahimakumullah. La'alla artinya agar ya, atau supaya, bukan mutlak. Jadi Bapak Ibu tidak bisa berangan-angan saja gitu ya. Nanti penting puasa, insya Allah Syawal nanti kita akan menjadi orang-orang bertakwa. Tergantung bagaimana menjalani puasa itu. Kemenangan di Syawal itu manifestasi bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau ikut menang, painya ke balai, bali baju baru dan sebagainya, itu. Bukan itu.
Tapi kemenangan itu, contoh saja Bapak Ibu, yang dikatakan haji mabrur, umroh mabrur itu apa? Ketika dia pulang ke tanah air, ada perubahan dalam diri dia. Begitu juga kita puasa. Ketika kita selesai dari Ramadan, amal-amal yang kita laksanakan di Ramadan itu kita bawa juga di luar Ramadan. Itu salah satu daripada mabrurnya seorang yang berpuasa. Kemudian di akhir, ini dikasih waktu berapa saya? Lanjutlah ya. Tattaqun. Allah memakai kata mudhari itu. Fiilnya fiil mudhari. Mudhari itu bisa al-an wa mustaqbal, bisa sekarang dan seterusnya. Tattaqun. Jadi ada upaya-upaya, tahapan-tahapan untuk menjadi takwa itu dilewati loh. Bukan sehari. Sehari ya semangat, datang duluan, duduk di mongko. Bisa turunnya ke belakang, turun ke belakang sampai tidak tibonya ke Mas Haji. Itu kemunduran namanya. Memang berat Bapak Ibu. Al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Konsistensi itu lebih mulia daripada kemuliaan atau karomah. Orang bisa berjalan di atas air, bisa tabangnya. Tidak itu doh. Orang dan konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, itu sebagai pengantar. Adapun berbagai amalan, saya hanya berikan wasiat Nabi. Dahulu sebelum masuk Ramadan di penghujung Sya'ban, Nabi pernah bersabda, beliau berdiri berkhutbah seperti itu. Apa dia sampaikan? Ini Bapak Ibu silakan dicatat kalau penting. Dia katakan begini, atakum syahrus syam, akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Fihi lailatun, di dalam bulan tersebut ada satu malam. Khairun min alfi syahr. Satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Wa'alaikum bi arba'i khisal. Hendaknya kalian melaksanakan 4 hal. Khoslatani tardawna bihima rabbukum. 2 hal yang pertama akan menjadikan Allah cinta, Allah ridho kepada kalian. Wa khoslatanis natani la ghinan bikum anhuma. Adapun 2 selanjutnya yang jangan tidak harus kalian dapatkan. Apa itu? Baik, saya coba jelaskan satu persatu. Ketika itu Rasulullah memberikan wasiat pada para sahabat untuk menjalani selama bulan Ramadan berbagai amalan. Paling tidak ada 4 di situ. Dia bagi menjadi 2. 2 pertama, 2 terakhir. 2 yang pertama, apabila kalian laksanakan, maka Allah akan cinta dan ridho kepada kita. Apa itu? Tashhadu alla ilaha illallah wa tastaghfiru. Banyak-banyak menanamkan la ilaha illallah. Yang pertama. Wa tastaghfiru, dan banyak-banyak mohon ampun. Apa itulah ilaha illallah? Dari segi makna coba kita maknai. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagian ulama mengambil arti seperti ini, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tapi kata-kata yang berhak di sana tidak ada dalam la ilaha illallah. Tapi apapun itu, la ilaha illallah adalah Allah lah Tuhan yang mengatur segala sesuatu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini jatuh Allah. Daun yang hijau menguning itu Allah yang atur. Tidak bertemu 2 orang, tidak berpisah 2 orang kecuali Allah yang mengatur. Secara pengaturannya bisa dengan namanya sunatullah, bisa dengan iradatullah. Ada siang, ada malam, itu Allah yang atur. Makna itu.
Perbanyak nanamkan la ilaha illallah. Sebuah hadis mengatakan begini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di penghujung ucapannya sebelum sakaratul maut tiba dia katakan la ilaha illallah, maka masuk surga. Pertanyaannya, apa semudah itu? Gak semudah itu. Selama hidupnya gak pernah mengamalkan itu, lidah itu keluh, Bapak Ibu, sulit untuk mengucapkan itu. Jadi kalau ganjaran surga orang mengucapkan itu, berarti semasa hidupnya itu dia selalu mengamalkan itu. La ilaha illallah. Nabi isbat ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak sekali faidahnya. Makanya dikatakan la ilaha illallah itu sebagai apa? Miftahul jannah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga, la ilaha illallah. Amalkanlah itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Bahkan la ilaha illallah ini suatu ketika Nabi pernah berkata pada sahabat, jaddidu imanakum sa'atan fasa'atan, kata Nabi. Perbaharulah iman kalian dari saat ke saat. Sahabat bingung, tanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Gimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasulullah? Fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu yang pertama dari yang 4 tadi. Yang kedua, tastaghfiru. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, jangan tidak mohon ampun kita kepada Allah atas segala dosa-dosa kita telah lalu. Apa itu istighfar? Ghafaro, Allah ghafar. Ghafaro itu menutup. Apa yang ditutup? Kata Imam Ghazali, banyak sekali. Salah satunya ini nih, parui awak kok. Kok tak buka kok kotoran sado isinya. Allah tutup. Aib-aib kita Allah tutup. Mungkin ada di antara kita yang korupsi, Allah tutup. Tujuannya apa? Mohon ampun. Bukan untuk terus melaksanakan perbuatan itu. Mohon ampun. Ibu-ibu mungkin kadang-kadang nggak sadar, tiba-tiba bajunya sobek. Istighfar. Agar apa? Allah tutupi keburukan itu. Ghafar. Allah ghafar. Allah tidak akan sembarangan menamakan dirinya ghafar kalau dia tidak maha pengampun. Jadi penamaan itu Allah senang. Sebut-sebut ya ghafar, Allah ampuni. Oke, itu yang 2 pertama. Apabila kita amalkan, Allah ridho kepada kita. Adapun 2 terakhir, la ghinan lakum anhuma. Jangan tidak harus kalian dapatkan keduanya. Apa itu? Tas'alunal jannah wa tasta'izuna minan nar. Mohonlah surga dan mohonlah jauhkan dari api neraka. Apa maknanya? Mohon. Apa makna mohon? Apakah hanya berdiam diri? Tidak. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Jangan kita hanya berdiam diri saja. Di bulan Ramadan ini, amalan kecil sekalipun dampaknya besar. Ada hadis mengatakan seperti ini, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Suatu ketika Aisyah itu ada segenggam kurma, dia bagi-bagi satu-satu. Nah, baik itu juga ibu-ibu, nantan makanan tuh orang buka tuh, itu gadang pahalanya Bu. Segadang pahala orang yang memakan itu, orang puasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa. Luar biasa. Amal ketek, efeknya gadang. Kok adanya di Ramadan, di luar itu enggak. Jadi bersyukur sekali kita dipertemukan. Manfaatkan detik ke detiknya. Manfaatkan detik ke detiknya. Sayang kalau berlalu begitu saja. Jadi agar dihindarkan dari api neraka tuh gimana caranya? Husnuzon sama Allah. Husnuzon, berbaik sangka pada Allah. Sayyidina Umar itu saling baik sangka yang pada Allah. Dia bilang begini, kalau ada pengumuman hari ini dikatakan ada 1 orang saja yang masuk surga, apa dia bilang? Saya harap itu saya. Tapi kalau ada 1 orang yang masuk neraka hari ini, saya berharap mudah-mudahan itu jangan saya.
Jadi itu Bapak Ibu, banyak-banyak introspeksi kita. Terkait amalan 4 tadi, orang-orang tua kita dulu sebelum maghrib biasanya bacakan asyhadu an la ilaha illallah. Sadat ya enggak? Astaghfirullah, istighfar ya kan? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu amalan Nabi. Cuma sayangnya kita cuma baca, kadang enggak kita maknai itu. Itu amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Maka dikatakan tadi atakum syahrus syam fihi lailatun khairun min alfi syahrin fa alaikum bi arba'i sol. 4 itu lazimkan. Bermulazamah kita dengan 4 amalan tadi, insyaallah Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tamu yang mulia, tamu yang agung. Saya selalu berikan contoh begini Bapak Ibu. Ada tamu dari luar negeri datang ke airport, ke bandara. Setelah datang banyak orang nyambut. Pertanyaannya, apakah semua orang menyambut itu dia lihat? Belum tentu. Ataukah orang sudah dia lihat itu, dia ajak, dia senyumin? Belum tentu juga. Atau orang yang dia senyum itu dia ajak bicara? Belum tentu. Atau orang yang sudah dia diajak bicara itu, dia datangi rumahnya? Belum tentu. Rumah kita itu hati kita. Dia hanya akan datang kepada orang-orang yang dianggapnya sudah siap menyambutnya. Nah, Rasulullah berikan kita 4 amalan tadi. Mudah-mudahan istiqomah mengamalkan itu. Sebelum saya tutup ini, coba kita sama-sama baca ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, itulah dia. Ya, bukan cuma sekedar dilafazkan saja. Ingat, iman itu 3. Enggak cuman dengan iqraru bil lisan, tapi tasdiqu bil qalbi juga, dan af'alu atau amal bil jawarih. Ya. Kalau kita yakin la ilaha illallah, jangan cuma dilafazkan saja. Segala permasalahan problematika yang dihadapkan pada kita itu Allah yang atur sebetulnya. Jadi makna itu. Kadang-kadang kita merasa semua yang kita perbuat itu sudah betul. Padahal kita punya sisi hilap. Kita nggak tahu, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Tetap kita istighfar, mohon ampun. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Wabil khusus kepada si pemberi ceramah sendiri sebetulnya. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.